Perubahan merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan. Zaman berubah, begitu juga dengan kualitas manusia. Arus globalisasi menimbulkan konsekuensi yang bisa jadi baik dan tidak. Oleh karenanya, eksistensi manusia sejatinya berhadapan dengan tantangan untuk dapat beradaptasi dengan zaman yang bergerak ke arah modernisasi, sekaligus mempertahankan akidah, budi pekerti, nasionalisme, dan nilai-nilai luhur lainnya. Bukan hanya itu, manusia diharapkan dapat melanjutkan peradaban madani yang berlandaskan kepada iman dan ilmu. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan khas Indonesia lahir dan hadir di tengah masyarakat. Diharapkan dapat menjawab harapan dan tantangan tersebut. Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global. Pendidikan dalam Islam harus kita pahami sebagai upaya mengubah manusia dengan pengetahuan, dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kerangka nilai tertentu, yaitu Islam. Secara pasti, tujuan pendidikan Islam yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkepribadian Islam. Dalam arti, cara berpikirnya berdasarkan nilai Islam dan berjiwa sesuai dengan ruh dan nafas Islam. Begitu pula, metode pendidikan dan pengajaran dirancang untuk mencapai tujuan tadi. Setiap metodologi yang tidak berorientasi pada tercapainya tujuan tersebut tentu akan dihindarkan. Jadi, pendidikan Islam bukan semata-mata melakukan knowledge transfer, tetapi memperhatikan apakah ilmu pengetahuan yang diberikan itu dapat mengubah sikap atau tidak. Dalam kerangka ini, maka diperlukan monitoring yang intensif oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah terhadap perilaku peserta didik. Sejauh mana mereka terikat dengan konsepsi-konsepsi Islam. Apalagi sistem pendidikan Islam sudah include di dalam sistem pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus menyusun kurikulum dengan mengacu kepada: pertama, standar kompetensi lulusan; kedua, standar isi; ketiga, standar proses; keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan; kelima, standar sarana dan prasarana; keenam, standar pengelolaan; tujuh, standar pembiayaan pendidikan; dan yang kedelapan, standar penilaian pendidikan. Selain itu, pada pasal 15 bab 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas memberikan warna baru bagi pengembangan pendidikan di Indonesia, karena lembaga-lembaga pendidikan keagamaan tercakup dalam jenis pendidikan nasional.
Baik, dari 8 standar nasional pendidikan yang sudah saya sebutkan tadi, di sini saya hanya menjelaskan beberapa saja. Yaitu pertama, ada standar isi. Menurut Permendikbud nomor 64 tahun 2013, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Namun, secara umum, standar isi mencangkup sasaran yang mencangkup segala sesuatu yang terdiri dari berbagai aspek yang akan dicapai dan menjadi pengalaman belajar peserta didik. Baik, selanjutnya yang kedua ada standar kompetensi lulusan. Adapun pengertian standar kompetensi lulusan. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu. Sehingga standar kompetensi lulusan dapat dikatakan sebagai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik sesuai standar nasional yang telah disepakati, sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan keagamaan sekaligus lembaga kemasyarakatan, pesantren diharapkan mampu berfungsi sebagai pelopor pembaharuan. Dalam arti, keberadaannya diharapkan mampu memberikan alternatif, pemikiran, dan tindakan. Apa yang dibutuhkan dalam hal ini adalah suatu komitmen pencarian jalan tengah. Tradisi keagamaan yang seimbang dengan tuntutan-tuntutan praktis yang dalam merespon modernitas dan kebutuhan akan kemajuan. Salah satu kunci untuk berhasil dalam hal ini adalah standar nasional pendidikan dan juga kepemimpinan pesantren, rekonstruksi total terhadap kurikulum dan materi-materi pengajaran. Terima kasih. Sekian dari saya, Arya Dian Maulana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.